Mulai. Kita mulai aja kali Bang ya. Iya. Abang kah yang pimpin, Bang Dendi? Mas Sultan aja, saya nanti ada beberapa yang saya tambahin terus. Oh ya, siap. Biar kita kolaborasi aja sama-sama lah. Ya. Bang Dendi nanti prolog ya, pembukaan. Boleh. Oke, siap. Ntar Bang, saya siapkan headset, speaker dulu sebentar. Tung, speakerku tolong ambilin. Di meja. Apa? Di bawah meja tuh. Apa? Di bawah meja. Itu loh. Cek satu. Semua yang bisa on kamera biar bisa kelihatan wajah-wajahnya. Itu sudah ada Muhammad Wildan. Kenapa Dan? Mata Dan? Lagi dirawat, lagi sakit kan Dan nih? Sakit Bang. Oh, sakit apa? Nggak tahu kenapa. Pokoknya sakit aja. Matanya aja kan? Iya. Apa? Oke, izin Bang Dendi, saya mulai Bang ya. Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua sehat-sehat selalu. Karena anak muda ini dengan kepadatan aktivitas dan energi yang besar, jadi kadang warawiri ke sana sini. Walaupun terkadang ada sebuah aturan-aturan untuk di rumah aja atau kemana aja, tapi luar biasa anak muda ini sana sini gitu ya. Semoga kita doakan semua sehat. Ya teman-teman, sebelumnya selamat datang yang kami hormati Bang Dendi, pembina, salah satu pembina dari KKPB juga, dan semua teman-teman yang tentunya kami banggakan, pemuda-pemudi Kota Balikpapan, terkhusus seluruh pengurus KKPB, baik di tingkat kota ataupun yang mungkin ada hadir di tingkat kecamatan. Pada malam ini sesuai dengan agenda yang kita sudah agendakan dari kemarin ya, bahwa malam ini kita akan diskusi santai, lebih kepada sosialisasi, pencerahan juga, dan juga ketika mungkin ada waktu lebih kita bisa lebih banyak diskusi terbuka ya, bisa mengkritisi KKPB ini sendiri, Komite Kreatif Pemuda Balikpapan. Ya, untuk di awal teman-teman sambil kita simak semua, pertama dari Bang Dendi, silakan Bang Dendi bisa menyampaikan. Terima kasih Mas Sultan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua sehat ya. Karena memang di pandemi ini sekarang kita untuk melangkah itu agak kerepotan, menyikapinya seperti apa. Karena semuanya serba dilarang, harus kita maklumi dan kita sama-sama pahami. Memang yang terutama adalah kesehatan dulu sekarang ini. Tetapi tidak menyurut kreativitas inovatif teman-teman untuk berkreasi walaupun dalam keadaan posisi pandemi yang sangat berbahaya ini. Buat teman-teman, saya baru mengadakan lagi pertemuan sekarang karena mohon maaf padatan waktu. Untuk mau pertemuan langsung pun tidak jadi lagi karena ketemu lagi pandemi ini, jadi akhirnya salah satu jalan tidak
tidak memutuskan tali silaturahmi kita bersama. Melalui Zoom inilah sarana yang sangat baik. Memang ada beberapa poin Mas Sultan yang kita mungkin diskusikan biar nanti yang berkembang saja kondisinya. Memang saya lagi menunggu ini Bu Indira apakah masuk apa belum. Nah ini Bu Indira udah masuk. Sudah mungkin, ada Mas. Ya, nanti anunya bisa dari arahannya langsung dari Bu Indira, Mas Sultan. Memang perlu saya informasikan kalau dalam SK Wali Kota itu sedang dalam proses. Mungkin ya secara administrasi kita sudah siapkan semuanya. Terus untuk sekretariat lagi dipersiapkan. Sekarang di Spora 25% daftar kehadiran pegawai, tetapi yang menyuruhkan untuk tekad kita loh ya. Tekad kita bersama gitu untuk memajukan pemuda Balikpapan gitu. Kita sama bergotong royong. Yang apa kata Mas Taufik tadi, memang budaya kita memang harus bergotong royong, itu betul sekali, saya sepakat. Mungkin Mas Sultan saya kasih ke Mas Sultan karena langsung ada Bu Indira di sini yang bisa membuat satu pengarahan kepada kita. Makasih Mas Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Dendi. Selanjutnya Bu Indira, silahkan Ibu. Terima kasih Mas Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Maaf agak terlambat bergabung karena tadi sedang di jalan. Untuk Komite Kreatif Pemuda Balikpapan, harapannya bisa menjadi perpanjangan tangan dari Dispora Par Balikpapan. Jadi pemuda-pemuda yang keluaran kegiatan-kegiatan kepemudaan di Dispora Par bisa bergabung nanti di KKPB ini. Seperti ada pemuda pelopor, terus dari Duta Pemuda juga, terus Forum Duta Wisata, terus juga ada yang Duta Anti Narkoba, nanti Duta Anti Lingkungan, terus ada Duta Genre, mungkin bisa kita kolaborasi lah kegiatan-kegiatan kepemudaan itu yang ada di Balikpapan dengan KKPB ini. Ini juga di bulan ini ya Mas Dendi ya, ada kegiatan Hari Anak ya. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan Forum Anak dan Duta Genre, apakah kita mengadakan kegiatan webinar lagi untuk Hari Anak ini. Terus juga di bulan Agustus juga ada Hari Pemuda Internasional, harapannya KKPB ini bisa aktif terlibat juga. Nah, untuk program-program kegiatan mungkin bisa segera kita susun Mas Sultan ya, apa aja mau yang kita laksanakan. Untuk SK masih dalam proses bagian hukum. Jadi minggu kemarin itu bagian hukum lockdown dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Dan minggu sebelumnya lockdown di Rabu, Kamis, Jumat, baru beraktivitas hari Senin tadi. Dan ini mereka lockdown lagi mulai besok 3 hari ke depan. Jadi 14, 15, 6 bagian hukum lockdown lagi karena ada yang terpapar lagi. Jadi dan memang jumlah kuantitas ASN yang ada di bagian hukum kan terbatas. Juga ditambah dengan pandemi, ditambah kesehatan juga banyak yang sakit mereka. Jadi SK ini walaupun udah kita masukkan, udah dapat disposisi pimpinan, masih berproses. Semoga tanggal SK-nya, tanggal penetapan SK itu bisa kita dapatkan besok, dapat informasi bisa dikasih tanggal nomor berapa untuk SK KKPB ini, tinggal kita mencari waktu untuk pelantikan pengurus. Apakah pelantikannya pada saat Hari Pemuda Internasional di bulan Agustus nanti? Itu kalau tidak salah tanggal sebelum Hari Pramuka itu Hari Pemuda Internasional. Apakah mungkin secara virtual aja ya kita pelantikannya ya, karena barusan dapat informasi akan ada perpanjangan PPKM selama 6 minggu lagi ke depannya setelah PPKM darurat berakhir di tanggal 20 Juli ini. Ada kemungkinan akan diperpanjang selama 6 minggu lagi.
Nah, itu kan ada Hari Pemuda Internasional di tanggal 12 Agustus. Apakah kita usulkan pelantikan KKPB ini di tanggal 12 Agustus ini, nanti mohon dibahas bersama ya Mas Sultan ya. Ya, Bu. Siap. Terus juga ADART-nya Mas Dendi ya, nanti mungkin di pertemuan berikutnya bisa kita finalkan untuk KKPB, untuk SK sedang kita proses. Dan program kegiatan mungkin bisa di setiap bulan ada kegiatan dari KKPB, walaupun tidak secara fisik bertemu di lapangan, kita bisa melaksanakan virtual atau bikin challenge gitu ya. Apakah setiap orang masalah lingkungan atau masalah pariwisata atau apa aja yang bisa diangkat kan, karena kepemudaan ini luas sektornya. Mungkin itu aja dari saya dulu. Kita rembuk dia kita diskusi aja ya ke depannya gimana. Saya kembalikan ke Mas Sultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Indira. Jadi kalau izin menanggapi, jadi terkait pandemi memang di luar jangkauan kita juga, karena memang harus ada ini ya, prioritas kepentingan kita ke masyarakat umum. Kaget juga ternyata tambah 6 minggu ya, itu 1 bulan lebih. Kalau kita terus menunda-nunda, lama-lama diperlambat pelantikannya. Gimana teman-teman? Ada tanggapan yang lain? Kalau saya sih baik virtual atau offline sama aja sih. Setidaknya kan ada euforia resminya bahwa KKPB ini sudah dilantik gitu loh. Dan tadi sesuai saran Bu Indira, rencananya tepat di Hari Pemuda Internasional ya, yaitu tanggal 12 Agustus di hari Kamis. Ya, hari Kamis kalau tidak salah itu. Pemuda. Ya, hari Kamis. Sultan, Ya, silakan Bang. itu ada dari perwakilan kecamatan yang hadir, saya lihat. Oh, sudah ada ya? Iya. Siapa? Ada beberapa dari yang saya japri belum, ternyata gini. Ada yang belum tahu gitu bergabungnya di sini gitu. Mungkin sedikit saja intinya bisa disampaikan di sini, Mas. Ya, soalnya jangan sampai bingung gitu dari teman-teman kecamatan, perwakilan kecamatan, Mas. Betul. Ini sekaligus saja saya presentasikan ini kali Bang ya, terkait KKPB di tingkat Boleh, Mas. sampai tingkat kecamatan. Harus saya cari slide-nya dulu. Ini ada background dari ini tim media si Cece. Monggo yang lain kalau mau pakai ada di grup kah? Di mana dia share itu? Saya nggak paham pakai background gitu, bisa ya pakai handphone. Sering berteman dengan pemuda nanti bisa dengan sendirinya kok Mas Dendi. Yang lain kalau bisa on cam ya, itu sudah ada Tara. Mbak Tara sudah on cam. Izin bertanya dulu Bang Dendi, ini pengurus kecamatan, per kecamatan ada berapa ya perwakilan yang udah ditunjuk? Untuk posisi sekarang baru 3 kecamatan yang sudah dapat info ke saya, yang di grup Sek Info itu. Yang lainnya masih belum, saya belum dapat kabar. Itu per kecamatan 1 orang kah atau ada berapa orang Bang? 2. Saya lihat 2. Oh ini Aji perwakilan kecamatan Kaji? Iya Bang. Kecamatan Dari kecamatan saya Bang. Kecamatan mana Ji? Utara. Balikpapan Utara? Iya. Atau Penajem Pasar Utara? Kejauhan dong. Abang canda kali. Oke, siap. Kita sambil disimak ya, ada sebuah presentasi yang ingin saya sampaikan terkait KKPB ini sendiri. Nah ini, kelihatan ya? Ini PDF sebenarnya ada lebih panjang, cuma belum jadi, mungkin di next time lagi. Tapi setidaknya garis besarnya ada semua di sini. Oke, teman-teman semuanya, khususnya pengurus kecamatan, selamat bergabung. Pengurus kecamatan ini kan ditunjuk langsung oleh camat atau pihak kecamatan yang tentunya nanti akan lebih banyak berkoordinasi spesifik di kecamatannya masing-masing. Jadi ada koordinasi tingkat kecamatan, ada juga koordinasi tingkat pengurusan KKPB. Ini saya kasih judul pitch deck-nya adalah Creative Collaboration Konsep Presentasi. Kenapa kreatif kolaborasi? Karena di periode pertama merintis KKPB ini kita sepakati di musyawarah pertama atau kedua kemarin kita punya tagline yaitu kolaborasi kreatif. Karena bagaimanapun kerja-kerja kita nanti ke lapangan akan lebih banyak nilai kolaborasinya. Nah, untuk KKPB itu sendiri,
jelas visinya sesuai dengan ADRT dan disepakati di musyawarah pertama bahwa KKPB ini diciptakan dengan visi yakni menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota kreatif melalui kolaborasi pemuda. Ada dua output dan input di sini. Outputnya adalah kota kreatif dan inputnya adalah para pemuda. Jadi bagaimana Kota Balikpapan ini dikenal kreativitasnya, bahwa Balikpapan sebagai kota kreatif itu karena peran para pemuda Kota Balikpapan. Kemudian misi kita itu ada 6. Yang pertama, mampu membangun jaringan antar pemuda Kota Balikpapan, bersinergi dengan pemerintah, mempererat tali persaudaraan, mengembangkan minat, bakat, kreativitas, inovasi para pemuda Kota Balikpapan, meningkatkan moralitas pemuda, hingga berperan dan berdampak aktif di lingkungan. Tapi pada simpulnya, 6 poin ini kita bisa simpelkan menjadi beberapa kata, beberapa kalimat aja, biar semua bisa saling paham lah ya. Poin pertama, misi dari KKPB adalah kolaborasi pemuda. Jadi bagaimana KKPB ini hadir tidak hanya bergerak secara sendiri atau bergerak secara ego untuk mengenalkan KKPB tok, tapi berkolaborasi baik pemuda secara pribadi ataupun pemuda secara kelompok. Makanya ada komunitas-komunitas. Sebagaimana disebutkan tadi Bu Indira, nanti ada duta pemuda, duta pariwisata yang sudah hadir, maka KKPB ini menjadi sebuah kepanjangan tangan dari DPOP, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, untuk menghubungkan beberapa komunitas pemuda ini. Pribadinya juga nanti kita bahas. Kemudian poin kedua dari misinya adalah sinergi kota. Jadi bagaimanapun kalau kita tidak sesuai dengan apa sih target dari kepemimpinan Balikpapan ini, maka takutnya juga kita tidak bisa secara maksimal untuk menjalankan gerakan ini. Makanya ada yang namanya sinergitas kita dengan pihak pemerintahan. Sesuai dengan salah satu prioritas program dari wali kota terpilih, Bapak Haji Rahmat Masud, yaitu menjadikan Balikpapan kota kreatif. Itulah kenapa kota kreatif ini masuk dalam tujuan hadirnya KKPB. Poin yang ketiga adalah solidaritas pemuda. Nah, jadi banyak sekali salah satu masalah kota-kota di Indonesia ini itu perpecahan, ya. Masalah kecil menjadi perpecahan, apalagi masalah besar. Maka salah satu poin yang tidak bisa dihilangkan, jangan sampai KKPB ini hadir justru menjadi pesaing, tapi harus menjadi kolaborator. Makanya butuh kualitas solidaritas para pemudanya. Dan yang ketiga, yang keempat dari misi tersebut adalah kuantitas kreativitas. Jadi bagaimana KKPB ini bisa menciptakan, makanya by data nih, seperti apa pemuda Balikpapan sebelum ada KKPB, dan seperti apa pemuda Balikpapan setelah ada KKPB. Kita harus punya kualitas yang meningkat untuk menciptakan pemuda-pemudi Balikpapan yang memiliki nilai kreativitas. Dan yang kelima, kualitas pemuda. Nah, kalau kualitas di sini lebih kepada moralitas para pemuda Kota Balikpapan. Dan yang terakhir justru yang paling penting juga adalah berdampak. Jangan sampai kita membentuk pemuda tapi dia tidak berperan aktif di masyarakat. Maka hal itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga harus bisa mengedarkan nih kualitasnya ini kepada masyarakat. Jadi 6 poin ini yang saya rasa sangat penting tentang garis besar dari misi KKPB. Yang pertama kolaborasi pemuda, sinergi kota, solidaritas pemuda, kuantitas kreativitas, kualitas pemuda, dan yang terakhir berdampak. Paham ya misinya? Dengan hadirnya misi ini, insya Allah kita bisa menopang untuk menjadikan Balikpapan sesuai dengan visi kita, yaitu kota kreatif melalui kolaborasi pemuda. Kemudian tujuan KKPB ini kalau kita simpulkan ada 2. Yang jelas pertama menjadi wadah kolaborasi. Jadi komite ini menaungi dan menghubungkan pemuda-pemudi Kota Balikpapan, baik yang sifatnya kelompok, komunitas lokal ya, atau yang sifatnya individu, untuk berkembang bersama dalam menjalankan program yang sinergi dalam membangun Kota Balikpapan. Kalau kelompok misalnya seperti nanti KKPB ini menaungi komunitas-komunitas lokal yang hadir di Balikpapan. Misal ada duta anti narkoba, duta duta pariwisata, duta pemuda, atau komunitas-komunitas yang berdiri sendiri seperti ada forum keurusan pemuda, ada Balikpapan Spirit misalnya, ada juga Balikpapan Berbagi dan seterusnya. Nah, itu kita menaungi itu secara kelompok. Kalau secara individu seperti apa? Jadi ada beberapa pemuda-pemudi yang dia sifatnya memiliki inisiatif tinggi. Nah, biasa dikategorikan pemuda pelopor. Nah, itu kita menaunginya mereka juga untuk bisa berkolaborasi bersama. Dan tujuan keduanya KKPB adalah
menjadikan kota kreatif tadi, simpelnya gitu, sebagai sebuah organisasi yang bersinergis dalam menuntaskan program pemerintah, yakni menjadikan Balikpapan sebagai kota kreatif. Nah, sampai sini mungkin kita hadir pertanyaan besar, bagaimana nih agar bisa KKPB ini betul-betul diakui dan punya kualitas menjadi sebuah wadah kolaborasi dan betul-betul bisa sampai menjadikan Balikpapan ini menjadi kota kreatif. Nah, ini saya paparkan juga di bawahnya. Di sini ada konsepnya. Jadi Balikpapan sebagai kota kreatif melalui pemuda, di sini ada objek, ada ruang tingkatan, dan ada lingkup kreativitas. Ya, masih kelihatan slide-nya? Oke, nge-lag nih. Oh, masih. Nah, objeknya jelas, pemuda perorangan atau individu, dan yang kedua adalah komunitas atau organisasi kelompok. Tapi kalau di ADRT, spesifik pemuda yang dimaksud ini adalah dari usia 17 sampai 20 tahun. 17 sampai 30 tahun, maaf. Jadi ketika dia masih 29, 30 tahun masih menjadi bagian dari penaungan kita. Dan di ADART KKPB ada dua jenis anggota, ada anggota aktif dan ada anggota pasif. Anggota aktif itu 17 sampai 27 indikatornya. Kenapa usia segitu? Karena di usia situ produktivitas kita matang-matangnya gitu. Nah, kalau udah 27 ke atas rata-rata udah banyak hajatnya, hajat pribadi atau hajat keluarga yang harus diurusi. Itu anggota aktif dan dia menjadi pengurus, itu anggota aktif. Anggota pasif, semua pemuda-pemudi Kota Balikpapan yang usianya 17 sampai 30 tahun, maka secara tidak langsung menjadi bagian dari anggota KKPB. Nah, itu ya. Kemudian kita juga punya ruang tingkatan. Jadi ruang tingkatan ini bisa jadi juga menjadi ruang pengurusan nantinya. Jadi ada pengurus kota yang hari ini terbentuk sudah lengkap. Dan juga ada pengurus tingkat kecamatan yang mungkin sedang diproses. Sebagaimana kata Bang Dendi tadi baru ada 3. Semoga 3 sisanya karena kita ada 6 kecamatan itu bisa menyusul. Dan nantinya rencana ada perguruan tinggi. Kenapa ada tingkatan perguruan tinggi? Karena oke, pengurus kota dia memiliki KTP Balikpapan. Kecamatan dia memiliki KTP kecamatannya. Nah, terkadang perguruan tinggi ada beberapa pemuda-pemudi yang berkuliah di Balikpapan tapi dari luar nih. Nah, kita butuh juga bagaimana mereka bisa kita kelola untuk berdampak kepada daerah merantaunya mereka. Misal ada mahasiswa ITK asal Bontang gitu kan, tapi dia menetap di Balikpapan. Maka bagaimana kita bisa mengelola potensinya untuk bisa berdampak kepada Balikpapan. Cuma untuk saat ini, mungkin di periode ini kita prioritas 2 saja dulu, agar lebih realistis, yaitu tingkat kota dan tingkat kecamatan. Yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan kreativitas kita? Kalau kita pahami secara umum, kreativitas ini luas sekali ya, luas banget, maka kita butuh yang namanya skema untuk biar program atau agenda besar kita ini realistis. Nah, maka di sini saya bagi 5 poin yang menjadi prioritas utama dari lingkup kreativitas KKPB. Yang pertama, jelas 16 subsektor craft ya, ekonomi kreatif. Itu ada desain, ada kuliner, ada arsitek dan seterusnya. Pokoknya ada 16 subsektor. Kemudian yang kedua, kreativitas dalam lingkungan dan pariwisata. Karena di Balikpapan ini cukup banyak komunitas yang memang memiliki fokusan isu di lingkungan, apalagi pariwisata. Jadi kita bisa ngelola. Cuma kalau kita bicara pariwisata, rata-rata anak tua sudah kan. Orang tua gitu ya, anak tua nggak ada anak tua. Maka kita bisa mengelola bagaimana pemuda-pemudi daerah Kota Balikpapan ini punya kesadaran pariwisata juga. Nah, yang ketiga inovasi teknologi, karena salah satu potensi di Balikpapan ini kita punya beberapa kampus yang melek teknologi, sehingga bisa mencetak pemuda-pemudi yang melek teknologi seperti Universitas Mulia, ITK dan seterusnya. Dan yang keempat sosial budaya. Ini biar lebih umum juga. Dan yang kelima, ini ketahanan pangan. Seperti ada salah satu saudara kita juga pengurus KKPB atas nama Bang Zulfadli yang menjadi salah satu pioner pemuda yang bergerak di dalam pangan, maka ternyata di Balikpapan ini juga punya potensi untuk pengelolaan pangan dari para pemudanya. Selanjutnya, ini tadi Balikpapan objek, ruang tingkatan dan lingkup kreativitas. Nah, di sini ada yang namanya output. Nah, jadi teman-teman harus ketahui juga ternyata di KKPB ini ada bidang-bidang fokusan, yakni ada 5 bidang ya, 5 bidang. Pertama kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan,
humas dan kemitraan, dan terakhir media kreatif. Ini ada semua nih ketua-ketuanya. Bidang kepemimpinan ada Mbak Tia mana Mbak Tia? Mas Rian? Hadir Bang. Hadir. Nah, wakilnya ada. Mbak Tia mana? Ketua mana Rian? Di grup tadi udah dikabarin. Oh, mungkin lagi proses online ya. Kemudian di bidang kepeloporan ini ketuanya ada Daeng Iki. Ada Bang Rifki hadir. Oh, ini senyumnya sudah bercahaya. Wakilnya Bang Fadli. Dan Bang Fadli ini teman diskusi saya juga untuk merumuskan ini presentasi malam ini. Bang Fadli sudah hadir belum ya? Oh, hadir. Kemudian ini saya izin untuk menyebutkan ininya aja ya, ketua dan wakilnya sekaligus absen. Kalau menyebutkan semuanya kayaknya lama ya anggota-anggotanya. Bidang kewirausahaan Bang Taufik Muhammad, Kakak Taufik. Hadir ketua, hadir. Hadir, suara anaknya langsung yang nyaut. Izin ketua, gendong anak dulu. Mantap ketua. Kemudian mohon doanya juga untuk wakil dari bidang wirausaha Mbak Utari, sedang terdampak COVID. Kebetulan hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Semoga lekas sehat. Itu ya. Kemudian bidang humas Ibu Rosi. Hadir. Hadir, ada Ibu Rosi. Ini Mbak Alivia. Mana wakilmu, Ros? Nyaut bentar lagi. Lemahnya dibatakan, Kak. Halo. Oh, itu ada punya. Sambil ngerjain UAS, Kak. Maaf Oh, ya. iya, luar biasa. Mendengarkan. Kemudian media Mbak Wilka. Oh iya, Wilka kebetulan ini juga info juga. Wilka mamanya sedang sakit dan juga dia lagi fokus untuk menjaga ibunda. Mohon doanya juga semoga lekas sehat buat ibunya Wilka. Ada Mbak Cece nih yang mewakilkannya. Cherry Bell. Itu Cherry Bell. Kemudian Tabah, Mas Tabah ada nggak ya? Oh enggak, belum hadir ya. Ya, itu. Iya, Bang. Oh, ada Bang Tabah. Mantap. Siap, Bang. Ada, Bang. Oke. Jadi lengkap ya untuk pengurus 8 kota. Nanti mungkin di akhir kita akan buka tanya jawab juga dan berdiskusi di tingkat pengurusan kecamatan juga. Tadi ada Bang Aji juga udah pada hadir. Saya lanjut dulu di sini. Jadi ada 3 output utama yang menjadi indikator kesuksesan dari KKPB ini. Simpelnya itu di kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan. Nah, tujuannya jelas itu ada penjelasannya juga saya paparkan. Jadi bagaimana nantinya KKPB ini bisa menciptakan pribadi atau kelompok pemuda yang memiliki kualitas kepemimpinan dalam kurung soft skill. Kenapa soft skill? Karena kualitas kepemimpinan ini tidak hadir secara diajarkan melalui kurikulum sekolah ya atau melalui kurikulum pendidikan kita. Tapi betul-betul memiliki sebuah nilai belajarnya itu dari pelatihan bahkan pengalaman-pengalaman menghadapi dinamika. Mampu mengelola masalah menjadi sebuah peluang, itu salah satu indikatornya. Kemudian yang kedua, output target kita adalah kepeloporan. Kepeloporan ini kan apa sih? Simpelnya sebenarnya kepeloporan ini adalah pemuda yang inisiatif tinggi dengan indikator mampu mengelola pemuda lainnya. Jadi founder-founder atau pendiri gerakan atau pendiri wirausaha keren atau pendiri atau inisiator lainnya, tidak harus pendiri, dia termasuk bagian dari kepeloporan yang mampu memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, ini juga tidak sekedar dampak untuk pribadi tapi juga dampak masyarakat. Dan yang terakhir output kita kewirausahaan. Nah, kadang ketika udah orang memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian dia bisa mengelola banyak orang dengan kualitas kepeloporan, selanjutnya ada yang namanya potensi finansial. Nah, maka KKPB juga harus hadir sebagai wadah yang membentuk dan menghubungkan pribadi-pribadi atau kelompok pemuda yang memiliki kualitas mengelola potensi usaha dan mampu mengelola banyak pemuda lainnya dalam menyongsong kualitas finansial bersama. Ya, ini juga udah saya lihat wajah-wajahnya beberapa pelaku usaha juga. Ini output. Selanjutnya input. Nah, di sini sesinya humas dan tim media. Ini sangat dibutuhkan di wadah apapun, di mana kita membutuhkan mitra,
Kalau tidak ada mitra, kita tidak bisa kolaborasi dan juga membutuhkan bargaining. Kalau kita tidak punya bargaining, orang tidak tahu siapa kita, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Yaitu yang pertama jejaring KKPB, nah, link and match. Kita punya data, dari data itu kita tahu nih yang mana bisa di-match-kan, yang mana belum, kemudian mungkin ada event lainnya nanti yang bisa di-match-kan. Maka KKPB ini harus memiliki kualitas silaturahmi secara horizontal dan vertikal, baik komunitas lokal Balikpapan hingga stakeholder yang ada di Kota Balikpapan. Ini biasa tugasnya Humas dan Kemitraan. Ini Rosi Alivia, Sukron, dan kawan-kawan. Kemudian yang input selanjutnya ini bargaining citra KKPB. Nah, terkadang kalau wadah organisasi itu, walaupun punya banyak track record lapangan, cuma kan kalau sifatnya lapangan tidak bisa meluas dirasakan oleh banyak orang. Nah, agar bisa dirasakan atau minimal diketahui, butuh yang namanya bargaining atau citra KKPB. Dalam kurung di sini branding sosial. Nah, kalau kita pahami di era digital sekarang, maka jalan yang paling relevan yaitu media sosial. Maka kita hadir dengan hadirnya bidang media kreatif. Ini diketahui oleh Wilka dan Tabah, yang nantinya kita memiliki sebuah konten-konten, memiliki sebuah interaksi media yang memang memiliki segmentasi yang pas dan cocok untuk anak muda, yang memang outputnya bisa terinspirasi. Oke guys, lumayan juga capek ya ngomongnya. Seharian. Nah ini sebenarnya belum selesai. Ini sudah ada jelas outputnya seperti apa, ada inputnya, maka selanjutnya metodenya. Semakin realistis. Nah, ini sebenarnya semakin ke bawah, semakin realistis arah KKPB ke depan, bahkan semakin luar biasa. Cuma ini belum selesai. Tapi metodenya, ini kurang lebih seperti ini subnya. Ada motivasi, ada pendidikan dan pelatihan, ada inkubasi karya. Inkubasi karya kita udah tahu data komunitas, sudah tahu data pribadi, udah tahu apa yang dia kerjakan. Ada hilirasi karya, bagaimana hal yang sudah diinkubasi lagi dikembangkan lagi dengan dihilirasi. Kemudian ada event-event juga tentunya, sebagaimana tadi Bu Indira di prolog sempat memaparkan bahwa setiap hari-hari besar, apalagi hari-hari kepemudaan, pastikan kita juga punya event-event euforia yang betul-betul mewujudkan bahwa KKPB hadir di euforia tersebut. Seperti tadi contohnya ada Hari Anak kalau tidak salah bulan ini atau bulan depan. Kemudian ada Hari Pemuda Internasional di 12 Agustus dan seterusnya. 17 Agustus juga itu Indonesia lahir, merdeka. Event nasional, event internasional. Nah, kalau bisa juga kita punya update info bagaimana bisa ikutan di event nasional seperti pemilihan pemuda pelopor kemarin atau hari ini tadi barusan diseleksi juga. Event internasional, sebagaimana kita juga belajar dari Mbak Utari atau teman-teman yang pernah mengikuti event-event internasional. Dan selanjutnya kita harus punya yang namanya sebuah program yang bisa membangun ekosistem habitat kreatif, yang mana KKPB ada atau tidak, itu sudah menjadi sebuah rutinitas kelompok orang, kelompok masyarakat atau sebuah kelompok pemuda. Ini biasa spesifik tugasnya di tingkat kecamatan. Ya, teman-teman, sebenarnya ada lagi yang perlu diperincikan terkait KKPB ini, tapi pada intinya beberapa poin di sini menjadi garis besar kita. Ini kan sisanya fleksibel ya, dinamis, bisa kembangkan di bidang masing-masing. Seperti kemarin saya ikut rapatnya bidang kewirausahaan, salah satu program yang dia pengen buat adalah hadir sebuah kampung kreatif yang bisa mengembangkan ekonomi yang dikelola oleh anak muda dan masyarakat setempat. Kalau tidak salah kemarin rencana ada buat kampung hidroponik, kampung kebun jeruk, sama apa satunya itu, kampung madu kalau tidak salah. Itu ya, bidang kewirausahaan. Mana bidang kewirausahaan? Kemudian juga bidang Ketua. Sudah mantap ketua. Bidang pengukuran juga sempat ikut rapatnya, panjang juga itu rapatnya bidang kepeloporan. Nah, kalau seperti motivasi, pendidikan dan pelatihan ini juga sebagian dari tugas bidang kepemimpinan. Oke, sampai situ teman-teman. Nanti slide-nya kalau udah jadi nanti saya share di grup. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan. Bahkan aja, Mas Sultan. Siap, Bu Indira, monggo Bu. Memang untuk menangani pemuda ini kan tidak hanya bisa berdiri sendiri, kita perlunya kolaborasi.
Kemarin hari Senin kemarin Dispora udah menerima audiensi dari Kemenkominfo untuk minta dukungan masalah 1.000 startup di Kota Balikpapan. Nah, mungkin kalau kami udah dapat bahan bagaimana cara bergabung untuk startup di Kota Balikpapan, nanti kita bisa di-sharing di grup ini Mas Dendi ya, biar pemuda-pemuda Balikpapan bisa menjadi startup, apalagi di masa pandemi ini kan semua serba digital. Mungkin perwakilan-perwakilan yang ada di kecamatan bisa menginformasikan ke pemuda di wilayahnya untuk membantu menjawab permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Misalnya dari ada PKK lah misalnya. Bagaimana pemuda ini membantu PKK untuk mempromosikan produk yang sudah dihasilkan, kan bisa membantu kolaborasi kegiatan. Apalagi kan tidak hanya Kemenkominfo, banyak kementerian-kementerian yang bisa berkolaborasi seperti Kemenparekraf juga di bidang ekonomi kreatif. Terus di DKUMKMP masalah bantuan untuk UMKM kewirausahaan. Nanti kalau misalnya ada informasi terkait kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan beberapa dinas atau kementerian, kami akan informasikan, nanti minta bantuan dari KKPB ini untuk mensosialisasikan. Misalnya dari Disnaker, masalah lowongan pekerjaan, nanti minta bantuan dari teman-teman komite ini untuk mensosialisasikan. Betul. Ya, terus juga misalnya masalah pendidikan, kan banyak juga teman-teman yang memerlukan SKB, Sanggar Kegiatan Belajar ya. Jadi kan ada 6 SKB di Balikpapan, bagaimana prosedurnya untuk bisa bergabung di SKB ini juga nanti kita akan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Untuk kesehatan misalnya di mana saja puskesmas yang 24 jam atau ada kegiatan-kegiatan masalah stunting ya, sekarang lagi didengungkan ini, cegah stunting, program nasional bisa kita kolaborasikan juga. Jadi memang pemuda ini kolaborasi, tidak bisa bergerak sendiri. Ya, dan untuk kegiatan juga untuk Dispora Balikpapan ini kita kolaborasi akhirnya, tidak bisa menangani kepemudaan dengan sendiri dengan berdiri sendiri Disporanya. Jadi beberapa OPD harus kita libatkan. Untuk kewirausahaan juga nanti kalau misalnya dari seksi kewirausahaan memerlukan pelatihan, itu ada UCCB di pemerintah Kota Balikpapan, bisa kita mengajukan pelatihan apa aja yang diperlukan untuk pemuda-pemuda Kota Balikpapan. Mungkin nanti dilakukan survei, pemuda Balikpapan nih perlu pelatihan apa sih, nanti dari teman-teman KKPB menyampaikan ke UCCB. Jadi kita kolaborasi kegiatan itu aja, Mas Sultan. Oke, siap. Terima kasih Bu Indira. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Bu Indira tadi, karena bagaimanapun KKPB ini kepanjangan dari DPOP untuk bisa betul-betul lebih sistematis berkoordinasi dengan pemuda. Maka nanti ini catatan juga khususnya bidang humas ya, bidang humas dan bidang media juga. Jadi setiap informasi ajang, baik ajang nasional, internasional, atau bahkan sebuah informasi kerjasama dari dinas-dinas, itu bisa kita berkoordinasikan juga, kita share ke pemuda-pemudi. Kemudian kalau lebih umum lagi bisa kita share di media, bidang media nanti yang mengelola. Dan yang lebih spesifik lagi, khususnya di tingkat kecamatan, memang di tingkat kecamatan ini butuh kualitas pendataan yang lebih sistematis juga nih, nanti kita harus pikirkan bersama bagaimana kita punya data pemuda-pemudi di tingkat kecamatan, pemuda-pemudi yang potensial atau pemuda-pemudi yang aktif dan berprestasi. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Mas Sultan. Ya, monggo Bang. Mas Sultan, saya memang tadi lihat ada itu ya untuk pendataan organisasi dan komunitas ya dari KPBB. Jadi gini, perlu saya sampaikan informasikan bahwa yang masuk sekarang yang ke Dispora itu sekitar 30-an sudah komunitas dari beberapa bidang. Jadi nanti kita berkolaborasi saja, kita padukan Mas supaya tidak tumpang tindih data itu. Siapa tahu nanti data itu nanti ada yang sama gitu sehingga tidak makanya kita pilih sama-sama. Saya sudah buat metriknya di bidang pendidikan ini, di bidang ini jadi ada jelas, dan itu jumlah personal pengurusnya pun juga ada di situ sekitar sudah 1.000 lebih Mas. 1000-an?
Iya. Nah, 1.000 itu sangat banyak sekali gitu. Saya sampai bingung nih 1.000 mau kita apakan gitu. Karena ini bukan uang, ini SDM gitu yang berbagai macam karakter ya. Selera, karakter, ya itu memang tantangan kita itu. Dan terus yang kedua tadi yang Mas Sultan singgung, kampung kreatif, apakah dari teman-teman kemarin dalam diskusi itu sudah ditentukan tempatnya untuk kampung kreatif itu? Kalau misalkan loh ya, misalkan ini belum, kita nggak usah ambil jauh-jauh di tempat yang lain, dari tempat lingkungan kita sendiri aja. Kalau misalkan dijadikan itu kampung kreatif, contohnya dari teman-teman Mas Sultan The Your Spirit kan sudah di Kelandasan sudah membuka itu, mungkin dibuka lagi di Balikpapan mana sehingga ada kesinambungan gitu. Tapi mungkin langkahnya akan lebih mudah, cari wilayah yang lebih gampang gitu, maksudnya lingkungannya itu yang open gitu ke kita. Jangan sampai nanti banyak kendala di depan untuk melangkahnya buat teman-teman itu semua. Nah, betul apa yang dikatakan Bu Indira tadi, dari PKK itu banyak sekali Mas produk-produk, terutama produk-produk punya ibu-ibu. Kebetulan saya dengan Bu Indira pernah di kelurahan, jadi tahu persis gitu ya bagaimana hebatnya para ibu-ibu kita gitu loh, membuat suatu produk-produk gitu ya. Dan salah satunya ada di anak-anak muda juga Mas, ternyata di situ. Bisa kita kolaborasi sama PKK supaya memudahkan kita jalan melangkah untuk kedepannya. Begitu Mas Sultan. Siap, Bang Dendi. Terkait yang kampung itu, enggak tahu bidang keurusan mungkin bisa jelaskan. Tapi sebelum itu meng-follow up sedikit tentang data. Izin Bang Taufik sebentar. Terkait yang mengisi udah 30 berapa tadi Bang? Yang mengisi form komunitas. Sudah ada berapa komunitas yang mengisi tadi? 35 ya? Halo Bang Dendi? Mana Bang Dendi? 30-an saya. Oh 30-an, oke. Itu sudah ini kah Bang? Dikelola sama tim humas juga kah? Kebetulan dari teman ITK yang ikut membantu kita, anak dia kebetulan jurusannya itu, jadi dia membuat skema diagram gitu, semi konsultan jadinya ya. Oh gitu. Nanti saya kasih lihat lah, nanti saya share gitu ya, hasilnya. Nanti mungkin tim humas dan kemitraan ada Rosi, ini sudah ada Bang Sukron juga. Nanti mungkin bisa berkoordinasi di grup, nanti juga bisa komunikasi ke Bang Dendi, itu udah siapa aja yang mengisi. Karena kemarin terakhir saya sempat ikut rapat humas, jadi mereka membuat salah satu strategi agar mereka mau menjadi mitra. Jadi tidak sekedar mengisi data, karena salah satu permasalahan itu ada juga beberapa komunitas yang memiliki stigma negatif kepada pihak pemerintahan sehingga dia tidak mau tergabung atau tidak mau mendatakan dirinya di pemerintahan, ya kan? Itu biasa sering terjadi. Maka kemarin humas itu sempat membuat sebuah strategi yang mana setiap komunitas atau organisasi kepemudaan di Balikpapan yang sifatnya lokal Balikpapan ini itu yang mengisi data akan menjadi mitra. Nah itu nanti ada feedbacknya. Ini mungkin humas bisa masuk menjelaskan. Sukron mungkin monggo. Rosi ya Kak ya? Oh Ros ini ada Rosi Kak. Ya gas Ros. Iya gas. Oke, jadi kurang lebih kayak yang tadi udah dijelasin Kak Sultan ya Pak. Nanti feedbacknya itu bisa mungkin perpanjangan tangan untuk ke dinas. Kalau mungkin mereka mau punya giat, butuh support dari dinas, mungkin bisa via kita. Dan nanti buat kayak sahnya gitu, kita mau buat kayak surat keterangan kemitraan sama sertifikat kemitraan yang kemarin itu chatting sama teman-teman. Jadi ini legal, komunitasnya itu sudah terdaftar di kita. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Menambahkan ya mungkin ya, Mas Sultan. Jadi memang saat ini di bidang kepemudaan itu ada 2 mahasiswa ITK sedang magang. Itu berakhir di bulan Agustus. Nah, mereka sedang membikinkan kayak semacam sistem informasi potensi pemuda. Nah, mungkin nanti di bulan Agustus setelah mereka selesai magang, pasti data itu diserahkan ke dinas. Nah, mungkin nanti setelah data diserahkan ke dinas, kami akan serahkan ke teman-teman KPBP untuk dikembangkan lagi. Nah, untuk saran dari Rosi, sebenarnya setuju, Ros, ini ada di beberapa kabupaten kota.
apabila suatu komunitas pemuda atau organisasi pemuda mau didukung oleh disporanya, dia harus harus mendaftarkan dulu bahwa komunitasnya itu sudah terdata atau terdaftar di disporanya. Ini salah satu semacam strategi untuk melakukan pendataan untuk di komunitas pemuda. Memang permasalahan komunitas ini tidak hanya di Balikpapan yang tidak mau membuka diri ke pemerintah. Ya, Beberapa kabupaten kota lain juga seperti itu. Karena di beberapa kabupaten kota juga ada permasalahannya sama seperti kita, masalah usia ya. Sampai saat ini kan Perda Kepemudaan kita juga masih belum disahkan karena masalah usia ini. Tapi harapannya bisa disahkan di tahun ini sih. Nanti hari Kamis saya bersama Bu Kadis mau menghadap Pak Wali untuk menanyakan progres Perda Kepemudaan ini apakah bisa disahkan di tahun ini atau bagaimana. Nanti hari Kamis saya sama Bu Kadis mau ke Pak Wali Kota. kalau mau ajak aja nggak apa-apa juga, Bu. Boleh juga. Oke, ya ada lagi Bu Indira, monggo Bu. Nanti juga mungkin setelah hari Kamis akan disampaikan bahwa kita udah membentuk KKPB, terus juga kita sudah membentuk FPDK. Mungkin nanti bisa dibantu ada program untuk teman-teman disabilitas ya. Oh, siap. Untuk kegiatan KKPB ini. Jadi kalau misalnya kita mencari jadwal beliau lagi, karena jadwal beliau kan lumayan padat, karena beliau semacam pemain tunggal ya, tidak ada wakil, semua kegiatan beliau semua yang handle ini. Jadi kita harus mengatur jadwal, mungkin bisa nanti kita jadwalkan audiensi antara FPDK dan KKBP untuk audiensi ke beliau. Siap Bu. Kita tambahan dari saya. Makasih Mas. Oke, itu terima kasih Bu Indira. Jadi memang jelas ya bahwa kita memang harus punya strategi juga agar ada komunitas-komunitas ini mau mendatakan diri di pemerintah, maka insya Allah mungkin nanti melalui KKPB. Itu Ros ya. Kemudian ada tambahan Mbak Rosiana Agustiawanti? Kayaknya cukup deh Kak. Udah. Mungkin Alivia nambahin sedikit Kak terkait yang legalitasnya kita KKPB. Jadi bagaimana ya Kak supaya istilahnya dari kita bidang humas juga bisa meyakinkan teman-teman organisasi kepemudaan bahwa ini organisasi yang memang bukan sembarang organisasi gitu loh. Itu kapan kita bisa tahu ya untuk legalitasnya KKPB ini sendiri. Oke. Siap. Bang Dendi mungkin mau menjawab? Tadi sudah disampaikan sama Bu Indira. Dalam proses legalitas teman-teman itu di SK-kan langsung wali kota langsung. Khusus untuk tingkat kota ini. Jadi legalitasnya akan lebih jelas. Ya. Tuh. Nanti kalau masih berproses ya karena lockdown ini yang ngurusnya itu adalah di bagian hukum di pemerintah bagian kota. Hukumnya Pak ya. Ya, jadi karena masih lockdown kena COVID kasihan teman-teman. Jadi akhirnya kita juga sabar dulu, tapi yang jelas tetap jalan, tidak usah khawatir gitu buat teman-teman secara legalitasnya. Iya, siap Pak. Karena pasti kita juga bertemu dengan teman-teman komunitas dan organisasi kan banyak yang paham akan itu ya Pak ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita harus meyakinkan mereka bahwa sebenarnya bergabung menjadi mitra kita, kolaborasi bersama itu manfaatnya besar sekali sama KKPB ini. Jadi mungkin untuk saat ini dari bidang humas sendiri kita adakan pendataan terlebih dahulu. Nanti untuk seperti yang sudah disampaikan Rosi tadi terkait surat pernyataan hitam di atas putih bahwa mereka bersedia menjadi mitra kita itu bisa disandingkan dengan SK yang ada. Jadi mereka tetap yakin dan bersedia untuk bisa jadi mitra KKPB ini sendiri. Itu aja sih Pak Dendi, terima kasih. Ya, betul. Mas Sultan untuk sertifikatnya itu berupa media atau berupa bentuk wujud sertifikat ya? Sertifikat berbentuk ini Bang. Sertifikat bagus figura nggak sih Kak Sultan? Biar enak dipajang kan? Biar lebih mahal. Rasa gitu. Dilempar. Mungkin gini nanti sertifikat bisa dari kita ya? Iya betul. Ada tanda tangan dari Kadis. Tanda tangan Kadis boleh Pak, biar lebih greget.
Maksudnya gini, Iya. teman-teman sudah usah berpikir lagi, cetak sertifikat berapa gitu. Betul. Ya, tenang aja deh Pak Dendi. Siap. Ya. Ada tambahan lagi, Mas Sultan. Kita juga ini kan sebenarnya selain mendukung programnya pemerintah, kan mendukung programnya pemerintah pusat, yaitu Kemenpora kan. Jadi di pemerintah pusat itu ada kepengurusan KIPAN juga, terus ada kepengurusan Pepelingarsih. Ini kan ada beberapa alumni KIPAN ya yang sudah mengikuti kegiatan diklat KIPAN dari Kemenpora, ada teman-teman Duta Pemuda dan PPI Balikpapan. Nah, di beberapa kabupaten kota itu mereka udah membentuk pengurus di tingkat kota. Nah, mungkin nanti bisa dibahas. Jadi secara skup besarnya kan ada KKPB, tapi ada forum daerah. Mungkin salah satu tugas kita, Mas Dendi, ke depannya harus membentuk pengurus KIPAN lagi di Balikpapan. Ini nanti berkolaborasi dengan ini, Duta Anti Narkoba. Kita kemarin sudah komunikasi sama BNN. Memang di BNN itu, di rencana aksi nasionalnya bersama Kemenpora itu menyelenggarakan kegiatan KIPAN. Nah, apakah nama forum Duta Anti Narkoba nanti berubah jadi KIPAN atau kita membentuk forum lagi untuk KIPAN itu nanti bisa kita bahas bersama BNN. Ini sedang mencari jadwal ya. Mencari jadwal kita pembahasan KIPAN bersama BNN. Nah, selain itu juga selain KIPAN ada Pepelingarsih. Itu juga program prioritasnya Kemenpora. Tapi sebenarnya itu sudah ada di Balikpapan dengan Duta Lingkungan Hidup. Kemarin udah sudah koordinasi juga dengan DLH. Apakah nama Duta Lingkungan Hidup akan kita ubah menjadi Duta Pepelingarsih? Nanti masih dalam tahap penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan ini. Nah, tinggal nanti kolaborasi ini bisa masuk di dalam programnya KKPB ini, Mas Sultan. Jadi ada 2 PR lagi yang harus kita bentuk di Spora ini, yaitu KIPAN dan Pepelingarsih. Ini memang program prioritasnya dari Kemenpora. Oke. Itu apa Bu kepanjangannya itu, Bu? KIPAN ini kader inti pemuda anti narkoba ya, Alivia ya. Alivia ini alumni. Betul. Kader inti pemuda anti narkoba. Dan itu Bu, kalau tahun ini, maaf Bu, menambahkan sedikit, kan tahun 2020 itu memang Duta Pemuda 2020 dan PPI. Nah, di tahun ini, kemarin sudah berlangsung, itu memang yang ikut teman-teman dari Duta Anti Narkoba, sama Paski juga, ya kan Rosi ya? Jadi Iya, benar, sama PPI. ada kurang lebih 10 kali 15 kandidat gitu Bu, dikasih 30 orang kalau tidak salah. Iya, lebih Bu dari Balikpapan, karena diminta sama Bu Erni dilebihin aja Balikpapan karena kabupaten kota lain ada yang nggak ikut gitu Bu. Nah, dan gini Bu, kalau masalah struktur organisasinya sendiri, harusnya kami ini yang tahun 2020 masuk struktur. Hanya saja kemarin itu pembentukannya baru di provinsi. Nah, itu juga masih dalam bentuk tim formatur. Terakhir itu dia juga ada keluar surat apa ya Bu, SK ya Ci, apa SK untuk pembentukan tim formatur. Jadi sebenarnya sampai hari ini. Nah, dan tim formatur ini sudah disuruh untuk membentuk di kabupaten kota dengan nama-nama yang ada Bu. Cuman sampai sekarang ini emang nggak ada kejelasan yang sama sekali. Akhirnya ada lagi informasi KIPAN untuk 2021, tenggelam lagi Bu informasi untuk kepengurusannya itu. Jadi emang belum jalan maksimal banget KIPAN yang di provinsi, apalagi kabupaten kota masing-masing. Tapi kalau misalnya tahun ini mau membentuk, biar nanti mungkin bisa kita bantu ya Rosi ya ke Bu Erni. Iya, insya Allah. Karena ketua provinsi itu Bu, ketua provinsi KIPAN itu si Amir orang Balikpapan. Cuman dia lagi kuliah di Samarinda, makanya dia dijadikan ketua untuk provinsi seperti itu. Oke. Siap. Alivia ada ini enggak, maksudnya kenalan dari KIPAN pusat atau ini yang sudah terbentuk susunan pengurusnya, itu kan bisa kita adopsi ya untuk susunan pengurusnya. Ini sub dari KKPB ya Mas Sultan ya, enggak apa-apa kita bahas di sini. Nah, untuk KIPAN sendiri itu kan memang sudah rencana aksi nasionalnya BNN
Alivia, mungkin nanti saat kita pembahasan bersama BNN, teman-teman KIPAN 2020 ada yang ikut hadir ya? Boleh Ibu, Saat nanti bisa pembahasan. diinformasikan saja jadwalnya. Baik. Ya. Nanti Mas Dendi tolong dibantu Mas ya untuk komunikasinya. Ya, Bu, nanti kita agendakan Bu untuk itu undangan BNN. Bu. Siap. Ternyata memang banyak ya organisasi-organisasi di Balikpapan, komunitas-komunitas di Balikpapan yang sifatnya anti narkoba pun tidak hanya 1, 2, bahkan ada banyak. Dan ini memang menjadi salah satu tugas KKPP bagaimana bisa mensosialisasikan dan juga tentunya bagaimana biar masalah-masalah internal organisasi ini bisa juga kita bantu lah. Ini salah satu tugas bidang kepemimpinan, kalaupun ada nantinya bidang kepemimpinan ini buat pelatihan-pelatihan pengembangan organisasi atau pembinaan organisasi. Karena saya banyak sekali diskusi dengan beberapa ketua komunitas di Balikpapan ini, salah satu tantangannya dia tidak bisa memanajemen organisasi atau mengelola masalah dalam organisasi tersebut, sehingga terkadang tidak produktif, tidak progresif, bahkan tidak regenerasi. Jadi ketua yang A tidak menurunkan kemampuannya ke ketua yang B, sehingga ketua yang B akhirnya mematikan komunitas tersebut. Ini juga menjadi salah satu tantangan kita ke depan. Tidak hanya itu, bahkan startup tadi disampaikan Bang Dendi ada 1000 ya tadi, 1000 ke 100 startup di Balikpapan. Itu program nasional membentuk 1000 startup, itu target nasional 1000 startup. Tapi sebenarnya tadi berdasarkan hasil audiensi udah melebihi target di tingkat nasional, udah 1600-an. Tapi melebihi target enggak masalah kan, lebih baik kan. Jadi ya enggak masalah kita ngembangkan startup di Kota Balikpapan. Apalagi Balikpapan ini kan kota kreatif di bidang aplikasi dan game. Mungkin Sheryl lebih tahu ya karena sering bergabung di ini Gojek gitu. Ekonomi kreatif di pariwisata. Sheryl bisa diinformasikan deh gimana sih kondisi startup atau pengembangan startup di Balikpapan ini? Monggo, Sheryl. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Jadi ini Sheryl kurang tahu kalau misalnya ini sama kayak punya Gojek. Jadi Gojek sama Telkom di Bandung juga ada buat program namanya Muda Baju Bersama. Itu targetnya juga sama 1000 startup, tapi dia cuma khusus Indonesia Timur. Tapi mungkin yang dimaksud sama Ibu Indira itu yang pemerintah. Tapi dari Gojek dan Telkom itu ada khusus untuk anak-anak yang di Timur. Jadi kayak cuma Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, sama ya cuma itu aja. Terus dari programnya itu, Sheryl dari Gojek juga, kita ada buat komunitas juga Kak. Dan komunitas ini masih baru banget. Dan tujuannya itu awalnya di Gojek ini kita nggak harus kayak punya skill dan nggak harus punya misalnya kita kalau Sheryl kan misalnya bidangnya di UI UX di kayak gitu tuh nggak perlu ada basic dulu, jadi kita bakal diajarin dari awal gitu. Jadi di startup yang punya Gojek ini potensi untuk kita menang itu kan nanti dibiayain, kalau kita juara 1 itu dibiayain penuh sama Telkom sama Gojek. Nah itu kita bakal training, setelah training baru kita dibentuk team up. Jadi setiap startup itu ada 5 orang gitu atau lebih, itu bisa team up-nya bisa dari tim kita sendiri atau misalnya kita udah ada desainer, kita udah ada yang presentasi, kita udah ada yang koordinatornya gitu, tapi kita masih kayak kurang 2 orang. Di training kali ini kita bakal dikasih team up gitu. Jadi misalnya kita kurang apa, beberapa orang yang belum punya grup itu bakal digabungin sama kita. Nah, tapi di Balikpapan sendiri karena Gojek juga baru team up, kita bakal buat komunitas juga Kak, dan koordinator Cece udah daftar kebetulan di KKPB, dia ngelihat story yang kita buat juga, dia juga udah daftar. Tapi kita belum ada untuk angka pastinya, mungkin dari teman-teman juga berpesan untuk KKPB kalau misalnya memang bisa team up bareng atau gimana, itu kita bakal team up juga. Gitu. Itu apa nama komunitasnya Cek yang Gojek? Komunitasnya 1000 Startup Community, dan awalnya kita pakai nama Balikpapan, tapi karena ini kan terbukanya untuk semua Indonesia Timur, dan kemarin udah sharing sama orang Gojeknya,
di Indonesia Timur ini masih kurang juga kan startupnya, terkhususnya di Balikpapan. Di Balikpapan ini juga yang paling kurang itu untuk komunitas UI UX. Kalau misalnya UI yang user interface itu udah banyak untuk desain-desain, tapi untuk bagian programming dan lain-lain itu masih kurang banget. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada udah pernah ada team up nih komunitas yang kayak untuk khusus programming dan lain-lain, itu kita butuh bantuan banget yang di bagian situ sih. Dan untuk startup yang dari pemerintah, karena udah melebihi target, yang punya kita ini belum. Jadi mungkin ini kesempatan anak-anak Balikpapan juga sih lebih besar. Itu aja, Kak. Sebenarnya bukan melebihi target untuk Balikpapan aja. Ini kan program nasional, Sheryl. Jadi ini sebenarnya sama di tahun 2016 itu udah ditetapkan 16 kabupaten kota untuk melaksanakan program nasional ini 1000 startup. Terus di tahun 2021 kegiatan ini udah dilaksanakan di 20 kota, termasuk Balikpapan. Nah, peringkat untuk kota Balikpapan di indeks digital ini kita peringkat 13 dari 157 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Begitu dilihat kemarin diagramnya, kita memang kekurangan di SDM. Padahal di diagram yang lain kita itu udah melebihi nasional, tapi kita memang kekurangan di SDM. Nah, mudah-mudahan dari KKPB ini bisa bergandengan tangan ya, biar SDM kita masih banyak yang bisa bergabung jadi startup ini. Ini bukan hanya program pemerintah Kota Balikpapan, ini memang programnya nasional. Oke, siap. Terima kasih Bu Indira, terima kasih juga buat Sheryl tadi. Mungkin ke depannya, Cek ya, kita mungkin bisa berkoordinasi dengan komunitas 1000 startup tadi, yang di bawah Gojek tadi. Bagaimana mungkin kita bisa bersama mendata startup yang ada di Balikpapan, atau kelompok startup yang ada di Balikpapan, nanti mungkin bisa dikelola bersama, yang memang mungkin bisa dikolaborasikan. Mungkin ada yang dia sama jenis, tapi beda kelompok, bisa kita hubungkan, membuat sebuah proyek yang lebih inovasi mungkin ke depannya. Ya. Thank you. Nambahkan untuk startup ini programnya Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, untuk koordinator wilayah di Kota Balikpapan ini ada Mas Eko ya, dosen dari ITK, sama Bu Widya. Nah, mungkin Sheryl tahu ya, kenal ya. Nah, kemarin informasinya dia udah melakukan pendataan di beberapa komunitas dan perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi sendiri banyak startup yang bisa diajak bergabung, tapi memang harus kita yang jemput bola lah bahasanya ya. Ya, betul. Mungkin nanti bisa teman-teman Mas Dendi ya, nanti bisa dibantu untuk komunikasi ke Mas Eko untuk minta data startup ini. Nanti kita diskusi ringan lah dengan Mas Eko, dengan teman-teman. Oh ya, atau kapan-kapan kalau kita rembuk lagi, kita undang aja Mas Eko sama Mbak Widianya ke sini. Tim Humas diingatkan ya, kita nanti berkoordinasi dengan Pak Eko, koordinator startup di Kota Balikpapan. Untuk kampung kreatif gimana Mas Sultan? Bang Taufik mungkin bisa dijelaskan terkait kemarin ada ide kampung kreatif tersebut. Ada Bang Taufik? Oh, ini ada nih. Sudah selesai gendong anak? Oke. udah tidur. Maklum ini orang tua ini. Iya. Baik Pak, ini saya jelasin untuk program kita, untuk semuanya juga. Salam kenal dari saya Taufik, Kakak Taufik. Untuk program kita itu ada 4. Salah satunya itu adalah program kita bikin kampung hidroponik. Kampung hidroponik itu tempatnya di Kelurahan Sepinggan Raya, RT 05. Nah, kenapa saya pilihnya di RT 05 Sepinggan Raya? Karena kampung saya sendiri. Sebenarnya sesimpel itu. Kemudian yang kedua itu adalah wisata petik jeruk, tapi ini lagi masa tahap uji coba. Apakah jeruk itu bisa ditanam di Balikpapan gitu, lagi tahap uji coba. Sementara belum. Tapi yang mungkin dalam waktu dekat ini wisata kampung hidroponik yang kedepannya nanti akan jadi tempat wisata setelah COVID. Insya Allah seperti itu, Pak. Oke, Bang Dendi mungkin ada tanggapan? Ya, wisata petik jeruk ya, bagus sih sebenarnya. Saya tadi tuh loh Mas Sultan, yang pemuda pelopor kita tadi yang seharian full sampai mata saya sampai mendidih rasanya. Orangnya sini Bang, 2 orang nih. Taufik sama Fadli.
Saya rasakan itu. Saya bersama teman-teman dari Dinas Naker, Dispenda itu pernah buat itu, empang juga sama. Jadi lahannya itu lahan tidur yang ada di Kilo 24, Mas. Sungai, bukan sorry, ikan sungai, nila, gurame. Memang kendalanya itu sangat banyak. Tapi manfaatnya ternyata dari titik-titik kolam itu menjadi penampungan air kalau misalkan hutan kita lindung kita terbakar gitu. Jadi dia punya sumber air yang bisa diambil ya. Jadi kesepakatannya dengan Dinas Perhutanan Provinsi. Boleh kamu garap di situ. Itu kan bukan punya kita, itu punya provinsi. Boleh kamu garap di situ. Tapi airnya itu kami ambil suatu saat kalau misalkan hutan lindung kebakaran gitu. Nah itu jadi ada cashback-nya gitu. Nah untuk saran saya mungkin untuk kampung kreatif, untuk hidroponik, ini baru mau merintis ya, maksudnya baru menggalakkan. Kita kemarin sama Bu Indira dan Pak Edi, Bu Resti sempat ke kampung di Graha gitu. Ada hidroponik banyak sekali. Kita ke sana ya waktu itu cari pemuda pangan sampai masuk pelosok kita. Sampai lumpur kaki itu. Mencari bibit pemuda. Coba nanti bisa soal maksudnya belajar jangan hidroponik itu seperti bagaimana jadinya supaya tidak mubazir gitu. Tenaga, pikiran, biaya sudah kita keluarkan bersama tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita kan sangat mubazir gitu buat kita karena namanya pertanian ini kalau memang tidak ada basicnya di situ itu susah. Karena pengalaman saya waktu di Karangjoang itu memang petani-petani kita itu banyak musiman gitu. Dia garap habis itu nanti lepas hilang gitu. Jadi lahannya itu tidak simultan gitu berkesinambungan karena pola pikir orang Balikpapan itu beda dengan orang Jawa. Pulau Jawa pada umumnya memang bertani ya bertani gitu. Saya pulang kampung ke kampung istri itu di Jawa Timur. Hari kedua itu sudah tidak ada lebaran, jadi bingung gitu loh. Hari kedua kita tuh masih pakai baju bagus gitu ya. Silaturahmi masih kemana-mana, di sana enggak. Hari kedua ya sudah bawa sapinya mereka dan kambing-kambingnya gitu untuk dikasih makan. Dan itu terkejut sekali saya lebaran kedua. Karena memang budayanya di situ begitu. Begitu Mas Sultan. Oke, siap Bang Dendi. Nah itu mungkin untuk catatan juga Kakak Taufik di tim kewirausahaan mungkin betul-betul dibuat sistematis pengolahannya, kemudian berkoordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder apa saja, sehingga bisa saling dukung lah kayak tadi itu yang perikanan tadi, koordinasi dengan kehutanan yang memang bisa nanti saling mengatur feedback. Oke. Bang Sultan. Oke Bang Fadli, monggo Bang Fadli. Sudah tangannya angkat ini. Oh sorry. Panas Bang Sultan. Mungkin sedikit terkait 1000 startup. Saya juga salah satu peserta atau komunitasnya juga yang di online. Mungkin saya izin untuk ngasih gambaran sama kebetulan di sini juga ada ketua dari kewirausahaan, ada Mas Taufik, Kakak Taufik. Seingat saya aja ini, mungkin di sini juga ada yang pernah ikut, mungkin bisa membetulkan kalau ada keliru. Setahu saya kegiatannya 1000 startup itu ada workshop kalau nggak salah namanya Ignition atau apa gitu, terus ada workshop setelahnya baru ada semacam high sprint, itu dikasih semacam tools untuk bagaimana merangsang ide sampai jadi prototype kalau nggak salah. Baru ada juga semacam bootcamp-nya kalau lolos tadi high sprint-nya. Terus ada inkubatornya. Nah inkubatornya ini mungkin yang dibilang tadi pendanaan dan segala macam. Cuman waktu itu saya nggak sampai ikut inkubator. Nah, yang jadi titik perhatian saya di sini teman-teman yang nggak lolos bootcamp ataupun nggak sampai tahap inkubator. Mungkin kita bisa ada di situ untuk lebih mungkin mengelola, mengembangkan lah ya. Iya betul. Nah mereka memang juga ada fasilitas untuk chatting dari semua yang terdaftar, entah itu coach-nya, entah itu panitianya, entah itu pesertanya. Bagusnya di situ sih yang saya lihat dari 1000 startup ini. Tapi tetap aja ada yang
istilahnya gagal ya. Gagal di sini mungkin juga tidak sepenuhnya karena dia buruk atau dia belum ini, tapi mungkin juga dia dapat partner yang kurang sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya itu tadi Mas Sultan. Oke, siap. Thank you Bang Fadli. Yoi. Sebelum dilanjut, izin takutnya nanti keluaran ya. Kita mau foto bersama, nanti dipimpin sama Mbak Cece. Monggo Mbak Cece. Oke, terima kasih Kak Sultan. Teman-teman atau kakak-kakak sekalian boleh on cam dulu mungkin biar kelihatan muka cantik gantengnya. Kita foto bersama boleh? Kita on cam. Oke. Haji Muhammad Wildan. Tutup ya, biar nanti di IG Dispora. Iya betul. Nanti di up. Maaf Bang, ketiduran. Oh iya. Oke. Kita foto bersama ya. Oke, 1, 2. Oke, gaya lain mungkin 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, sip. Lanjut. Kecamatan Mas. Belum masuk. Iya. Sudah masuk Dari semua ini? kecamatan belum ada suara-suaranya nih dari kecamatan gitu butuh. Yang kecamatan siapa tadi? Aji. Iya Bang, ya Bang. Monggo, mungkin ada tanggapan dari Mas Aji. Enggak ada Bang, jelas semua jelas. Aji, kecamatan Yuk. mana? Utara. Balikpapan Utara. Oh, itu banyak pembangunan. Ada kota nih, kota juga nih, kota. Kota siapa, Bang? Oh, ya di sini. Indra Pratana. Mas Indra, Mbak Roro, kalau nggak 2 perwakilan. Indra dari mana, Ya, Mas Indra? Dari Balikpapan Kota. Oh, Balikpapan Kota. Di mana rumah? Di Balikpapan Permai, Kak. Itu kelurahan apa tuh? Kelurahan Damai. Oh, Damai. Oh, itu yang paling luas tuh ya. Di BP ya, Balikpapan Permai BP ya? Iya, betul, Kak. Wih, temanmu bubuan preman aja. Indra gimana, ada tanggapan? Jelas aja sih, Kak. Dari tadi pemaparannya semua cukup dipahami juga. Oke. Mungkin next time bakal di... Ya, betul. Setelah kita berkoordinasi. Ini yang dari kecamatan sudah ada koordinasi sama pihak kecamatan kah? Atau gimana? Kami baru disuruh diinfo untuk join aja sih, Kak. Join Zoom ini ya? Iya, join Zoom ini. Untuk selebihnya belum ada informasi yang lebih. Oke, mungkin nanti kita akan koordinasi di grup. Kan ada grup khusus yang kecamatan itu ya? Oke, Kak, siap. Nanti kita pendataan di situ dan kita diskusi bersama lah ya. Iya. Siapa lagi, Bang Dendi? Selain Aji, Indra? Tengah. Mursalim ya? Satu ada yang masih lembur, yang satunya hadir nggak? Kurang saya. Hadir Bang. Oh, Siap. Gimana, Mas Mursalim? Iya, Mursalim dari Balikpapan Tengah. Balikpapan Tengah. Tinggal di mana, Bang? Di Gunung Guntur. Oh, iya. Oke. Siap. Oh iya, sedikit nih Bang, sedikit masukan tadi, bukan masukan kali ya. Memperkenalkan untuk kebetulan dipercaya di kelurahan. Jadi salah satu pengurus pemudanya juga. Pemuda apa tuh? Karang Taruna? Karang Tarunanya. Oh, ketua atau apa? Anggota? Bantu-bantu aja. Luar biasa. Mantap. Memperkenalkan di kelurahan kami ada kampung pustaka yang baru merintis juga. Kelurahan bisa apa? dikembangkan. Gunung Sari Ulu, Bang. Oh, sama dong kita. Bu Ririn ya? Bu Ririn. Bu Ririn sama ini anunya Bang Baso ketuanya. Ya, Bang Basali. Yang mana Bang Baso itu, lama enggak ada kabar. Sekarang aktif di ini dari Kotaku, Kak. Lo udah nggak di Batman lagi kan dia? Batman. Masih di Batman, Kotaku, banyak beliau. Iya, banyak sekali. Membahas itu sangat banyak. Kalian kenal juga sekalinya ya? Satu organisasi Bang sama aku, Bang. Oh, sip. Nantilah kita ngobrol. Oke, lanjut Bang Mursalim. Iya, itu saya memperkenalkan saja kalau memang nanti bisa dikembangkan selain kota apa tadi? Kampung hidroponik. Ada juga perkenalan sebagai kampung pustaka, bisa dikembangkan nanti sama-sama kami. Kampung pustaka ini berarti bergerak di pendidikan gitu ya? Kayak ada. Iya, kami mencoba untuk merintis untuk pendidikan. Diawali dengan membentuk perpustakaan. Oh, siap. Mantap. Oke, mungkin nanti kita koordinasi spesifik lah. Siap. Bisa jadi catatan juga di.
Oke, tadi sudah ada dari utara, dari Balikpapan Kota, dan Balikpapan Tengah ya. Mungkin nanti sambil menyusul lah untuk pengurusan Mungkin selanjutnya. Mas Dendi nanti itu Mas follow up lagi ke camat-camatnya yang belum menyampaikan daftar namanya lagi. Ini berarti yang belum kecamatan mana aja nih Mas Dendi? Selatan, Barat, Timur ya. Selatan, Barat, Timur ya. Berarti Yang progres Selatan sudah saya hubungin Mas Reza. Tapi sampai sekarang belum ada info dari Mas Reza. Mas Reza ini siapa Mas ya? Reza kasih pemerintahnya. Oh, nanti hubungin langsung aja Pak Idris ya. Camat Selatan. Pak Idris hubungin aja Pak Camatnya langsung. Pak Purwantoro untuk Timur sama Pak Arif di Barat langsung hubungin Pak Camat aja untuk segera. Karena surat kita udah dari bulan lalu ya. Bulan Mei ya kalau nggak salah Juni ya, Juni. Iya, besok langsung follow up ke Pak Camatnya aja langsung Mas Dendi. Oke. Oh iya, untuk surat itu di kecamatan apa ke kelurahan? Untuk surat kita, kalau pengurus kota legalitasnya nanti kan ada badan hukumnya. Kalau di tingkat kecamatan nanti legalitasnya by kecamatan ya? Iya Bang Dendi. Kalau yang koordinator kecamatan nanti menggunakan SK Kepala Dinas DPOP. Kepala Dinas. Ya, jadi kita masih mengumpulkan nama koordinator masing-masing kecamatan biar dibuat dalam satu SK. Cuma mungkin dari pihak kecamatan masuk jadi bagian penasihat Bu ya? Penasihat. Iya, betul. Makanya usulan nama ini menggunakan usulan dari camat, menggunakan camat yang mengusulkan nama-namanya. Jadi Pak Camat langsung penasehatnya ya, pembina langsung ya dari koordinator kecamatan. Oke, siap, dimengerti. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ada tema diskusi? Atau ada saran kalau misalnya mau dialog pemuda lagi atau apa bahasanya kita mau mengundang narasumber atau siapa misalnya dari Mas Eko tadi yang koordinator startup wilayah Balikpapan bisa kita undang. Mas Eko ini dosen juga ya Serial ya kalau tidak salah, dosen ITK. Jadi dialog ada nambah narasumber juga ya. Jadi ada informasi juga atau kegiatan-kegiatan yang lintas OPD, masalah kesehatan, stunting atau apa. Bisa nanti diinformasikan Mas Sultan ya. Sehat cemerlang itu gimana Bu? Apa? Yang generasi sehat cemerlang yang ada. Oh ya itu buat Hari Anak nanti Mas Dan. Mungkin nanti dari teman-teman KKBP bisa bikin kayak semacam webinar buat pemuda Balikpapan. Bagaimana kita mendukung program nasional cegah stunting. Agar ada generasi emas ya Indonesia terutama di kota Balikpapan, apalagi kita menghadapi ibu kota negara. Nah ini narasumbernya kan kita bisa kerjasama nanti dengan DP3 AKB ya Alivia ya, kan Hari Anak dalam rangka memperingati Hari Anak stunting juga program DP3 AKB, terus bisa kita minta narasumbernya dari DKK atau dari BNN. Iya Bu, betul. Nanti tanggal 23 Juli peringatannya. Iya. Mungkin... Apakah ada program dari Forum Anak sendiri, Alivia, terkait Hari Anak ini? Nah, itu dia. Ada Bu, ada. Ini sih teman-teman Forum Anak lagi mau buat lomba untuk Puncak Hari Anak nanti Bu. Cuman ini masih dirundingin juga sih Bu. Karena kita sekalian mau ada open recruitment juga, jadi mereka harus bagi waktu. Juli soalnya udah lengser mereka Bu. Juli akhir Juli ini udah harus lengser karena SK-nya udah habis gitu. Jangan tapi tetap lengser ada lah, regenerasi lah bahasanya. Oh iya Bu, regenerasi lengser. Kehidupan. Alivia jadi ketua. Iya Bu, betul. Lagi mereka mau regenerasi lagi. Tetap ada peringatan. Mungkin begini Mas Sultan. Ya Bang. Ini kan generasi emas ini salah satunya pemuda dan remaja. Nah,
Nah, remaja itu kan di bawahnya adalah adik-adik kita gitu atau anak kita lah. Nah, sekarang ini kan lagi COVID begini, tingkat ekonomi kita lagi menurun dan itu sangat berpengaruh kepada gizi anak kita ya khususnya. Atau dari adik-adik kita. Mungkin nanti kita buat satu kemas dalam waktu dekatnya program yang pertama kita kan talk show aja mungkin ya Mas ya. Ya, Talk show online mungkin ya. Atau offline. Nanti narasumbernya dari beberapa dari DKK kedokteran dan itu DKA DKM itu balik ya. DP3 AKB. DP3 AKB Bu. Bu Pak agak ribet ya emang. Kalau AKB-nya tuh ingat apa? JKT48. Yang idolnya Jepang ya? Iya Bu, JKT48. Nanti kita kemas Mas Sultan, kita buat talk show, kita live-kan. Live IG-nya Dispora dan live IG-nya kita KKMB kalau bisa gini, saya itu agak khawatir untuk Zoom ini. Biasanya para peminatnya sangat kurang gitu. Betul. Karena teman-teman itu kan biasanya sudah dari pagi sampai sore, kadang kuliah dengan Zoom bosen gitu. Jadi di Zoom lagi. Mohon bantuan mungkin dikemas secara apik gitu. Seleranya anak muda, karena kalau selera saya udah urusannya ngadon pizza aja gitu. Pasca pemuda ya Mas Dendi ya usianya ya. Nah, itu nanti kita bahas khusus supaya nanti anak kita Mas Sultan dan generasi adik-adik kita tidak mengalami hal yang serupa. Karena banyak sekali data. Stunting itu adalah penyakit kurang gizi yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan anak itu tidak berkembang. Namanya stunting. Dan itu memang lagi dikampanyekan sama pemerintah. Program nasional cegah stunting ini. Karena usia anak dan usia pemuda itu beririsan, usia anak sampai usia 18, usia pemuda dimulai dari usia 16. Ya. Jadi kita masuk di rentan 2 tahun usia anak ini dan anak masuk di 2 tahun usia pemuda. Ya, betul. Beririsannya di situ. Mungkin sedikit saran atau mungkin kita bisa sepakati bersama aja untuk program dialog tadi, talk show tadi, Alivia, mungkin ini perdana kolaborasi kita untuk event pertama ini kolaborasi dengan Forum Anak. Gimana kira-kira Alivia? Jadi Forum Anak dan KKPB berkolaborasi membuatkan sebuah dialog talk show online. Nanti kita kemas kreatif agar peminatnya hadir dan mungkin masa komunitas yang kita punya jejaring itu kita berikan undangan-undangan juga. Silakan Alivia mungkin yang mewakili. Kalau untuk kolaborasi kegiatan gini bisa, kalau dari Alivia sebagai fasilitatornya mereka juga pasti setuju. Nanti bisa Alivia komunikasikan dulu sama pembina kita, sama adik-adik juga. Kira-kira takutnya gini, karena kan kita juga mau adakan di tanggal 23. Nah, apakah kalaupun misalnya kita bisa kolaborasi, ini maunya pas di hari H-nya, Hari Anak Nasional, atau bisa di tanggal lain? Itu gimana? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kita menyesuaikan aja. Oke, baik. Berarti pada intinya biar utamakan yang di anak dulu aja kali ya, Kak. Karena kan mereka juga buat event gitu. Biar dari anak untuk anak aja dulu, nanti habis itu kita guide untuk kolaborasi. Mungkin kalau idenya yang Alivia dapat, ini karena juga lagi COVID, dialognya lebih bisa ke anak banget deh Kak. Maksudnya kayak gimana kesehariannya mereka selama COVID ini, menjalani kegiatan seperti apa, apakah selama pandemi ini mereka juga tetap bisa berkarya, berprestasi seperti itu. Alivia ada dapat nih satu anak yang bisa Alivia guide buat dialog nanti. Mantap sudah itu. Oke. Nanti biar Alif koordinasiin dulu ya. Cakep. Nanti kita lanjut di WhatsApp lah ya, Alif ya, Dek. Oke. Itu tadi terkait agenda terdekat dalam rencana kita, masuk list rencana kita, yakni sebuah diskusi
dalam menanggapi Hari Anak dengan membawa isu kesehatan anak tadi, tepatnya stunting tadi ya, kolaborasi Forum Anak dan juga KKPB. Kalau genre apa? Mungkin pernah dengar duta genre itu? Bisa kali ya diajak juga. Itu bisa Kak, karena dia juga ranahnya masuk remaja kan? Kesehatan. Jadi dia masuknya itu remaja, rentang usia remaja, sama-sama di bawahnya DP3KB juga sih, satu rumah sama Forum Anak. Nanti kita koordinasi juga dengan duta genre. Iya. Karena informasi juga Kemenpora juga baru tanda tangan kerjasama sama BKKBN ya yang di tingkat nasional untuk duta genre ini, biar kalau adanya kolaborasi pemuda dengan duta genre di daerah. Oh siap. Nah ini mantap sudah dari nasional udah terhubung. Oke teman-teman semua, mungkin ada yang ingin menambahkan atau nggak apa-apa, mumpung masih dibuka, ada yang ingin bertanya juga. Mbak Mia Himawati, Nova, Salsa. Ya Bang. Rian, monggo, Bang Rian Amir. Iya tadi terkait beberapa Kipan, kemarin juga saya sempat ikut Kipan yang 2021 dan beberapa teman-teman di Kota Balikpapan memang lebih dari yang tadi kata Alivia, lebih dari 10 ya. Kalau nggak salah sih data yang ikut itu ada, kalau dari Balikpapan sendiri itu ada kisaran 25-30 orang yang ikut kegiatan Kipan 2021 kemarin. Nah itu, kalau memang, soalnya memang untuk kepengurusan tingkat kota kabupaten yang tadi Alifia bilang juga masih rancu karena di grup pun bahas tentang pembuatan kader inti pemuda anti narkoba itu di provinsi pun belum ada. Kalau info di grup saya yang tahun 2001 itu yang baru buat tingkat kabupaten kota itu kalau nggak salah Kabupaten Berau yang sudah ada anggota dan kepengurusannya dan mungkin masih proses itu sih. Jadi kemarin kami juga masih bingung sebagai peserta Kipan 2001 mau arahnya kemana. Kalau ini tadi ada Alivia juga dari yang alumni tahun 2020 kan dengan adanya KKP apa tadi sinkronasi dengan KKP mungkin nanti bisa diurus untuk kepengurusannya. Itu aja sih Bang. Siap. Untuk kepengurusannya dasarnya apa? Yang menetapkan siapa, Rian? Dari Berau. Nah itu Rian belum sempat tanya sih Bu. Coba nanti kalau ada info Rian tanya di grup dari Berau tuh untuk kepengurusannya yang ngurus mereka siapa? Atau kan itu ada Sekretariat Kipan Nasional. Ya. Itu bisa dikomunikasikan aja nanti. Mungkin ada ART yang bisa digunakan untuk ini kepengurusan di Kota Balikpapan. Siap Bu. Kalau data yang saya terima, oh bukan ini ya. Ada 30 orang yang mengikutin Kipan. Iya benar Bu, ada 30. Di tahun 2021 dan di 2020 6 orang ya. Yang 2020 6 orang ya anu Alivia kemarin. Iya Bu, 6 orang plus PPI kalau nggak salah 5 deh Bu. Nggak banyak juga Bu, soalnya dibatasin kan, dikasih kuota-kuota. Nah untuk Kipan ini kan dia memang beberapa programnya Kemenpora dan provinsi ini tidak melewati dinas, dia daftarnya online. Dan komunikasi ini kadang-kadang mereka baru kekurangan peserta baru mereka minta ke dinas. Kayak Kipan itu bisa daftar online sendiri di website Kipan untuk ikut pelatihan, tapi memang sudah ada slot-slotnya di gelombang kedua provinsi apa aja, jumlah pesertanya 100 orang untuk kegiatan. Jadi memang kita harus lebih aktif sih kayaknya untuk kegiatan kepemudaan ini karena di Spora kabupaten kota kebanyakan sering tertinggal, entah tertinggal atau ditinggal. Antara dua aja sih itu ya. Mereka aja Bu yang infoinnya lama. Begitu kurang ini ya, kurang peserta baru kita diinfo, kadang-kadang seperti itu. Betul. Kemarin juga miskomunikasinya begitu Bu. Jadi memang dia dari provinsi ada nge-share untuk informasi Kipan 2021, lalu diinformasikan silahkan daftar saja, nanti akan diseleksi oleh pusat seperti itu.
sudah daftar yang banyak, tahu-tahu Bu Erninya nyampaikan bahwa dijatah gitu. Jadi kan kesian Bu yang udah duluan daftar sama yang yang dikasih jatah itu ternyata juga ada yang udah ngasih nama dari disporanya masing-masing. Jadi kan miskomunikasi Bu. Misalnya dari dispora ngasih namanya ini tapi yang daftar bukan dia gitu. Oh, Itu ada yang 32 di tahun 2021 ini di datanya. Ini datanya juga kita tidak mendapat dari Kemenpora atau dari Dispora Kaltim. Data ini kita ngambil apa ya? Masuk ke web Kipan ini siapa, Papelingarsi ini siapa. Akhirnya kita ya seperti inilah akhirnya harus aktif memang untuk pemuda. Ya itu Bu. Cuman ya alhamdulillah lancar aja sih kemarin mereka ikut dan mereka juga sudah dibuatkan Bu, grup ini yang untuk Papelingarsi, Bu. 2021. Saya, tunggu saya. Untuk Papelingarsi ini ada beberapa Mas Sultan dari teman-teman lingkungan ada di sini, dari kecamatan juga ada, dari GG ya, dari Kongres GG Ibu ada. Kan duta lingkungan ini memang sampai sekarang yang saya dapat info itu legalitasnya memang masih belum ada gitu. Secara hierarkinya memang, nah makanya dibentuklah Papelingarsi ini. Mungkin saya minta tanggapan ya Mas Sultan dari teman-teman dari yang lingkungan ini Mas, bagaimana ini? Karena simpang siur gitu informasi yang saya dapat gitu. Bagaimana? Ada dutanya di sini Pak. Ada siapa? Ada dutanya di sini tuh Indra Pranata, duta lingkungan. Lingkungan hidup ya. Indra. Gimana Indra? Mau Indra? Iya, jadi untuk duta lingkungan sendiri kami masih belum ada legalitas dari Dinas Lingkungan Hidupnya. Tapi untuk di tahun ini bakal ada konsep dan rencana untuk semacam pengukuhan pengurus baru, regenerasi juga sih Kak, yang bahasanya gitu. Jadi bakal ada mubas dulu, baru pelantikan pengurus forum baru. Rencana di tahun ini. Seperti itu. Yang mengukuhkan dari mana ya Indra ya? Apakah DLH atau mana? Rencana dari omongan dari DLH dulu sih Kak. Baru sama dari wali kotanya juga langsung. Karena kemarin saya ada ketemu Pak Tommy, itu masalah masalah duta lingkungan dan Papelingarsi. Iya. Mungkin apakah namanya nanti menjadi Papelingarsi atau tetap duta lingkungan. Nah, ini duta lingkungan ini skupnya dari Dinas Lingkungan Hidupnya juga belum ada omongan untuk berubah nama atau seperti apa. Oh ya, memang kita belum follow up lagi pertemuan pertama kemarin. Jadi kami belum tahu juga informasi selanjutnya apa bakal ada perubahan nama atau tetap seperti itu. Skupnya duta lingkungan ini apa di kota Balikpapan aja atau ada berjenjang ke provinsi atau nasionalnya ini? Iya Bu, jadi untuk duta lingkungan ini ada di beberapa kota lain, tapi belum ada jenjang tingkat provinsi dan nasionalnya seperti itu. Nah kalau yang Papelingarsi kan dia udah berjenjang juga kegiatannya, walaupun tidak seperti pemilihan. Kalau duta wisata atau duta pariwisata kan dia pemilihan. Tapi kalau Kipan dan Papelingarsi ini dia menjadi kayak kader. Jadi mereka kader yang mensosialisasikan kegiatan anti narkoba, bahaya narkoba, atau masalah lingkungan. Iya Bu. Atau nanti Mas Dendi dijadwalkan ya selain pertemuan sama BNN masalah Kipan, nanti kita jadwalkan juga masalah pertemuan dengan DLH masalah Papelingarsi ini. Oke Bu. Iya Bu, nanti kita libatkan teman-teman Bu di sini. Iya, mungkin nanti ada perwakilan dari ini juga forum ya. Lingkungan hidup ini, duta lingkungan hidup. Kita nanti kalau mengundangnya ke forum lingkungan duta lingkungan hidup atau kemana ya? Iya, jadi untuk misal ada informasi bisa langsung via DM di Instagramnya Forum Duta Lingkungan Hidup sih Bu. Oh iya, baik.
Atau bisa Saya juga lebih lewat lewat melalui Mas Hendra aja berarti, dinas Mas. lingkungan hidupnya. Iya Pak, kenapa? Lewat Indra aja. Oh, Ya, bisa lewat juga, Indra Pak. aja Ya, nanti undang. kita Saya juga bisa. kan Indra perpanjangan tangan kita Iya, juga nanti saya ya. informasikan ke grup forum. Ya. Mantap, Ndra. Semangat, Ndra. Usia berapa, Ndra? Ya, 19. Luar biasa, 19 tahun sudah luar biasa. Kalau Mas Sultan ini ngakunya kan kalau di luar 17, nggak tahu sih. Jadi memang yang saya dapat kalau ngobrol-ngobrol Mas Sultan, duta narkoba atau duta lingkungan, itu kan penggerak itu salah satunya tuh Mas MC itu si alumninya itu ya? Kan? MC Mas Resti. Ya, Hari, Mas Hari. Mas Resti. Resti. Ya memang mereka mengadakan kegiatan pemilihan itu dengan swadaya sendiri gitu. Yang saya tahu. Jadi tekad mereka tuh harus ada lah gitu, harus bergenerasi gitu. Ya. Memang biasa kan ada bantuan untuk legalitas sian nggak ada. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh berjalan tuh tapi nggak punya payung gitu. Ya, itulah betul. Memang legalitas ini harus punya kebutuhan yang jelas. Seperti itu nanti kan, ya. Teman, saya lihat badan semangatnya sangat tinggi sekali. Saya sering berkolaborasi sama mereka duta-duta anti narkoba. Siap 24 jam, Sultan. Kalau kita minta bantuan itu, mereka siap hadir gitu. Duta lingkungan pun sama gitu. Tidak manja ya bahasanya ya. Kepeduliannya itu sangat tinggi terhadap kota ini. Itu yang saya salut buat mereka. Lanjut Mas Sultan. Terima kasih Bang Dendi dan Indra. Nanti kita bahas lagi selanjutnya terkait komunitas-komunitas yang sempat kita singgung tadi ya. Yang lain mungkin ada mau tambahan? Ini peserta mulai berkurang dari 28, 26, 25, sekarang 22. Cece ada tambahan, Dek? Tara, siapa itu? Dia, mungkin ada mau tambahan? Biasa dia ini orangnya vokal ini. Dari TDA juga dia. Anggotanya Bang Fadli. Mungkin karena udah jam 10, kita akhiri aja Bang Dendi. Gimana Bang Dendi? Bu Indira izin? Kita akhir aja. Ini rupanya udah jam 10. Saya kira tadi masih jam 9. Luar biasa Ibu ini. Oke. Maaf tidak sadar kalau udah jam 10 malam. Oke teman-teman semua, Ibu Indira, Bang Dendi, terima kasih untuk waktunya. Luar biasa hari ini kita ya. Khususnya Bang Dendi, Bu Indira, saya jadi saksi juga. Kita dari jam 8 tadi online betul. Dari jam 8 sampai jam 3 lanjut lagi sekarang online. Memang agak pedis ini rasanya mata sepertinya. Dan semoga semua sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk semua pengurus KKPB, baik di tingkat kota ataupun tingkat kecamatan. Semoga ke depan kita bisa lebih bersinergi lagi. Dan yang menjadi sebuah catatan dari diskusi tadi kita, karena kita ini masih merintis wadah ini, komite ini, maka kita membutuhkan sebuah ruang inisiatif yang cukup tinggi dan ruang kritis juga yang cukup besar untuk bisa menjadikan wadah ini betul-betul relevan di Kota Balikpapan. Sebagaimana pesan Bu Dorce juga sering sampaikan bahwa jangan sampai ini dibuat kemudian tidak bisa menjadi sesuatu yang hadir secara relevan dan tidak bisa regenerasi dan tidak bisa memberikan dampak yang baik kepada Kota Balikpapan. Jadi kita harap KKPB ini sebuah inovasi lah dari kondisi kepemudaan Kota Balikpapan yang kemarin juga kita sempat menjadi sebuah kota layak kota layak pemuda, dan semoga ke depan kita menjadi kota kreatif yang memang kota kreatif itu hadir karena kondisi pemudanya. Terima kasih semua teman-teman. Nanti selanjutnya akan saya share di WA ya presentasi tadi terkait KKPB. Sisanya kita bisa lebih lanjut di grup kita masing-masing. Oke, saya akhiri. Terima kasih Bang Dendi, Bu Indira, Bang Fadli, Cece, Dia, Tara, semuanya, Kang Taufik, Daeng, Iki, Wildan, Tabah, dan semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Saling sapa ya kalau bertemu. Biar kita saling kenal juga. Siap. Siap Ibu. Oke, Bu. Sponsor pizza lah pokoknya Mas Bang. Kenapa Bang Dendi? Sponsor utama pizza lah. Betul. Pizza Mbak Wen. Masih buka ini? Saya izin live ya. Ya, mau ke ini deh. Ayo Bang Dendi, pamit Bang ya. Aja Mas. Ya Bang. Yuk. Ya. Pamit ya. Ya. Tunggu saya. Tunggu.